Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salah satu topik dalam Pekerti Universitas Borneo Tarakan kali ini adalah capaian pembelajaran dan analisis instruksional pembelajaran. Namun sebelum kita masuk ke capaian pembelajaran dan analisis instruksional pembelajaran, kita perlu tahu dulu nih atau mengenal terkait capaian pembelajaran lulusan. Apa sih capaian pembelajaran lulusan? Capaian pembelajaran lulusan atau dikenal dengan learning outcomes merupakan tujuan pendidikan yang dapat diketahui, dipahami, dan dikerjakan dalam sebuah periode belajar. Jadi capaian pembelajaran lulusan itu tersusun dari 4 unsur. Yang pertama ada sikap dan tata nilai yang nantinya akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan untuk sikap yang tersusun dari sikap sosial dan spiritual. Yang kedua, ada hak wewenang dan tanggung jawab yang nantinya akan diturunkan ke dalam capaian pembelajaran lulusan untuk keterampilan umum. Yang ketiga, ada kemampuan kerja yang akan diturunkan ke capaian pembelajaran lulusan keterampilan khusus. Dan yang terakhir, ada penguasaan pengetahuan yang diturunkan ke capaian pembelajaran lulusan untuk pengetahuan. Jadi secara garis besar, capaian pembelajaran lulusan itu terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Yang pertama, kita akan membahas CPL sikap. Umumnya, CPL sikap itu sama untuk semua jenjang program studi. Maksudnya sama kayak gimana? Bapak Ibu nanti bisa bandingkan antara program studi Bapak Ibu yang sarjana dengan sarjana yang lain. Misalkan membandingkan antara akuntansi dengan yang agak jauh, misalkan hukum. Itu sama untuk sikapnya. Sebagian besar sama. Dari mana capaian pembelajaran sikap ini? Itu diambil dari SN Dikti, Kesepakatan Prodi Sejenis dan Visi Misi Perguruan Tinggi. Nah, bagian yang sama itu biasanya diambil dari SN Dikti. Nantinya, CPL sikap ini bisa ditambah poinnya atau jumlahnya berdasarkan kesepakatan prodi sejenis. Sebagai contoh kayak gini. Program studi pendidikan matematika itu punya kayak asosiasi prodi pendidikan matematika se-Indonesia. Nah, mereka bersepakat untuk menambah CPL di sikap. Jadi mereka bisa menambahkan CPL di sikap yang berlaku secara nasional. Namun, CPL sikap ini juga bisa ditambah juga sesuai dengan visi misi perguruan tinggi. Jadi nanti ada 3 yang akan dimasukkan di CPL sikap dari SN Dikti. Ini biasanya yang sebagian besar, kemudian ditambah dari kesepakatan prodi sejenis, hasil dari rapat ataupun perumusan bersama oleh program studi sejenis, kemudian visi misi perguruan tinggi. Itu untuk CPL sikap. Selanjutnya ada CPL keterampilan umum sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. Nah, maksudnya kayak gimana? Kalau di sini maksudnya keterampilan umum itu sama. Misalkan kita membandingkan antara sarjana dengan sarjana, maka keterampilan umumnya itu sama. Namun kalau kita membandingkan antara sarjana dengan diploma, itu biasanya beda. Kenapa bisa sama? Karena keterampilan umum ini hanya diambil dari SN Dikti. Kemudian yang ketiga, ada keterampilan khusus. Nah, disinilah biasanya yang membedakan antara satu prodi dengan prodi yang lain atau tingkat program dengan tingkat program yang lain. Jadi nanti di sini yang biasanya berbeda. Biasanya ini diambil dari deskriptor KKNI yang nantinya akan diturunkan dalam bentuk CPL keterampilan khusus. Kemudian ada kesepakatan prodi sejenis dan visi misi perguruan tinggi. Dan yang terakhir ada capaian pembelajaran pengetahuan. Jadi di sini berbeda untuk setiap jenjang dan program studi. Jadi nantinya di sini juga hampir sama dengan yang keterampilan khusus. Dia ini yang akan mencirikan antara program studi yang satu dengan program studi yang lain.
Sekarang kita akan melihat apa sih deskriptor KKNI untuk yang pengetahuan. Perhatikan di sini ada level kualifikasi dari 3 sampai 9. Dan di sebelah ini ada kesetaraan program dari diploma 1 sampai doktor. Saya ambil contoh untuk yang sarjana aja. Di sarjana, bunyinya adalah menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu dan seterusnya, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Jadi nantinya ketika akan membuat capaian pembelajaran lulusan, untuk yang pengetahuan, kita tidak boleh melebihi level kualifikasi yang ada di sini. Misalkan kita mau bikin CPL, tapi ternyata setelah dilihat dia ada di magister melalui pendekatan inter dan multidisipliner. Jadi kalau di sini ya sudah hanya konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, bukan secara inter atau multidisipliner. Jadi nanti harus dilihat benar-benar untuk pengetahuannya. Jadi nggak boleh, jangan sampai kita bikin CPL, maksudnya program studi membuat CPL, tapi tidak sesuai dengan deskriptor yang ada di sini. Begitu juga dengan yang diploma 3. Di sini yang membedakan adalah bidang pengetahuan tertentu secara umum. Kalau tadi secara mendalam untuk sarjana, kalau yang ini secara umum. Jadi ada yang membedakan antara sarjana dan diploma. Artinya nanti juga akan beda. CPL pengetahuan, misalkan sebagai contoh kayak gini. S1 keperawatan dengan D3 keperawatan itu memiliki deskriptor atau nanti ada CPL pengetahuan yang berbeda. Karena apa? Karena di sini deskriptornya itu berbeda. Kemudian kita next. Di sini ada keterampilan khusus. Di sini juga ada deskriptornya. Jadi kalau misalkan sarjana mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni pada bidang dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Nah, ini untuk sarjana. Jangan sampai nantinya program studi itu membuat capaian pembelajaran lulusan yang melebihi ini. Sekarang kita coba bandingkan dengan magister. Melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Tentunya sangat beda antara sarjana dan magister. Oke. Dari tadi kita ngomongin CPL. Sebenarnya CPL itu kayak gimana sih? Jadi untuk gampangnya, CPL itu sebenarnya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada bagian verb-nya, kata kerjanya, yang terdiri dari behavior atau tingkah lakunya, tingkah laku yang akan diukur. Kemudian ada noun-nya, ada kata bendanya yang berisi subject matters, dan yang terakhir ada adverb-nya yang berisi konteksnya. Biar lebih gampangnya, kita akan coba melihat salah satu contoh capaian pembelajaran lulusan. Oke, kita mulai dari behaviornya. Di sini mampu menyelesaikan masalah di bidang ilmu hukum. Ini contoh di behaviornya. Ya, jadi menyelesaikan masalah. Jadi itu verb, menyelesaikan itu verb. Kemudian kita ke subject matter-nya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Jadi apa gitu yang akan dilakukan subject matter-nya, subject-nya, noun-nya, kemudian konteks. Itu melalui apa? Dengan pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. Jadi seperti itu, ada behavior, ada subject matter, ada konteks. Contoh lain misalkan mampu mengkaji dan mengembangkan pembelajaran biologi. Ingat, mengkaji ya, mengkaji. Jadi mengkaji dan mengembangkan. Jadi ini adalah verb-nya, subject matter-nya melalui berbagai metode pembelajaran yang telah tersedia. Jadi noun-nya adalah metode pembelajaran. Kemudian konteksnya secara inovatif dan teruji. Ini salah satu contoh capaian pembelajaran lulusan. Oke, kemudian capaian pembelajaran lulusan erat kaitannya dengan bahan kajian apa aja yang dipakai di sebuah program studi. Ibarat kata kalau kita mengibaratkan kurikulum adalah sebuah bintang atau kayak matahari lah gitu. Maka capaian pembelajaran lulusan itu kayak planet.
Nah, nantinya dari setiap planet itu akan ada grup-grupnya. Misalkan planet 1 dan 2 masuk ke capaian pembelajaran yang sikap, 3, 4 masuk ke keterampilan umum, atau mungkin yang 5 aja masuk ke keterampilan khusus, dan yang terakhir masuk ke pengetahuan. Nah, di mana posisi bahan kajian di sini? Kalau kita menganggap capaian pembelajaran lulusan adalah sebuah planet, maka satelit yang mengelilingi planet itu adalah bahan kajian. Oke, sekarang kita lihat, kalau planet itu hanya punya satu satelit, berarti capaian pembelajaran lulusan tadi hanya punya satu bahan kajian. Namun kalau capaian pembelajaran lulusan tadi punya 2 satelit, maka dia punya 2 bahan kajian. Sebagai contoh kayak gini, ini adalah bunyi capaian pembelajaran lulusannya. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika. Perhatikan baik-baik capaian pembelajaran lulusan yang ada di sini. Dari capaian pembelajaran lulusan yang ada di sini, kita akan menemukan bahan kajian di dalam sebuah prodi itu. Sebagai contoh, yang saya temukan pertama adalah matematika dan sains. Kemudian di situ ada prinsip rekayasa. Ada 3. Ada prinsip rekayasa tenaga listrik, prinsip rekayasa sistem kendali, dan prinsip rekayasa sistem elektronika. Jadi satu capaian pembelajaran lulusan yang ada di sini memiliki 5 bahan kajian. Contoh lain misalkan, kalau yang di atas ini agak kelihatan nih, karena terlihat di situ bahan kajiannya apa. Nah, yang di bawah ini perlu pendalaman. Contoh kayak gini, mampu mengkaji dan mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang telah tersedia secara inovatif dan teruji. Ini contoh aja ya. Ini nggak dijabarkan secara gamblang gitu apa aja bahan kajiannya. Namun kita bisa breakdown. Ini untuk orang FK pasti tahu. Kalau kita ngomongin metode pembelajaran, berarti kita ngomongin didaktik dan pedagogi. Apa yang digunakan dalam metode pembelajaran? Ada media dan juga kurikulum. Jadi satu capaian pembelajaran ini memiliki 4 bahan kajian. Jadi seperti itu. Dalam satu CPL bisa muncul beberapa bahan kajian. Entah itu 1, 2, ataupun lebih dari 3. Jadi seperti itu. Nah, siapa sih yang berhak membuat capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian? Sebenarnya di sini bukan tugas Bapak Ibu. Cuma yuk kita sama-sama cek kurikulum program studi masing-masing. Apakah sudah tercantum capaian pembelajaran dan bahan kajian yang sesuai. Bapak Ibu juga bisa berlatih apakah capaian pembelajaran lulusan yang dirancang di kurikulum tadi udah memenuhi anatomi dari capaian pembelajaran lulusan. Tadi ada behavior, ada subject matter, dan ada konteks, mungkin bisa dilihat apakah sudah benar atau tidak. Jadi itu adalah part pertama sebelum kita mengenal capaian pembelajaran dan analisis instruksional pembelajaran. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di video yang kedua.